Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat olahraga dimanapun Anda berada, kabar olahraga kembali lagi Adi Ronaldi menemani Anda. Dan sekarang sangat beruntung, ini memang Bapak yang satu ini agak sedikit susah ya dicarinya. Dan di hari ini saya berada di ruangan Kabid Binpres KONI Jawa Barat ya, pembinaan prestasi Binpres KONI Jawa Barat. Dan di samping saya ya sudah jelas ada Bapak Arif Herdiana. Selamat siang. Selamat siang, Ya. Pak Adi. Pak Arif, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sampai detik ini. Semua berjalan dengan lancar. Bukan semata-mata hanya kemampuan saya, tapi yang utama adalah bahwa Allah masih memberkahi kita semua. Ya, Pak Arif, Ya. saya tahu Pak Arif ini kerjaannya sangat banyak sekali. Ya, betul. Di samping di KONI Jawa Barat, Ya. dan juga kepala sekolah. Ya, betul. Kepala sekolah di mana sih, Pak Arif? Saya kebetulan sampai detik ini masih menjabat di Kepala SMA N1 Soreang di Kabupaten Bandung. Seperti Ya. itu. Nah, kan ini jabatannya kepala sekolah lagi ya. Ya. Ini sangat luar biasa nih. Ya, Pak Arif, dan ini cara membaginya nih. Ini apalagi di Kabid Binpres Ya. KONI Jawa Barat. Jawa Barat di PON 21 ada target hat-trick lagi. Ya, Dan ini betul. kayaknya menguras pikiran nih. Setiap pagi, siang, malam ini harus gimana nih? Ya. Gimana cara membaginya, Pak Arif? Betul, memang ini pekerjaan yang sangat sulit bagi saya, Ya. jujur saja, karena saya diberikan tugas, dua tugas yang sangat berat gitu ya, apalagi kalau menyangkut cabur gitu. Ya. Saya juga ada semacam tugas juga di cabang olahraga saya yang saya geluti gitu ya, Ya. terutama di karate. Nah, memang butuh effort yang lebih mungkin ya dibanding tugas-tugas biasa gitu ya. Ya. Kalau misalkan kita katakanlah bertanggung jawab, Ya. rasa-rasanya setelah apapun, secapek apapun, kita harus mampu menyelesaikan tanggung jawab itu semua. Ya. Intinya bahwasanya kesehatan yang utama mungkin Ya, seperti betul. itu. Kalaupun misalkan terkait dengan waktu, memang semua orang pun mempunyai kesibukan masing-masing. Tapi ini adalah sebuah harga diri bagi saya, Ya. bahwa Jawa Barat harga mati harus menjadi hat-trick. Ya. Ya. Begitupun saya di sekolah pun harus menjalankan semua kewajiban. Gitu ya. Misalkan ya hari ini saya kedatangan tamu di sekolah begitu luar biasa banyak ya, dan hari ini pun saya harus menyempatkan diri untuk hadir di KONI Jawa Barat untuk des ataupun rakornis cabur yang sudah menyelesaikan BK di tahap kedua. Gitu ya. Nah, pekerjaan itu kalau misalkan tidak didasari dengan keikhlasan, rasa-rasanya berat gitu ya, sebagian orang. Tapi insya Allah dengan semakin dekatnya perhelatan PON, mudah-mudahan saya tetap diberikan kesehatan agar saya bisa membantu tugas dan target Jawa Barat sebagai juara umum PON. Gitu. Berarti tidur cuma 3 jam? Ya, kadangkala seperti itu, Pak Adi. Karena memang tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan di tempat kerja kan gitu ya. Butuh sebuah effort yang lebih gitu ya. Karena kita pun harus menyiapkan berbagai macam hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Gitu ya. Kita malah harus melompat lebih jauh dibanding misalkan daerah-daerah pesaing kita kan gitu ya. Kita contohlah hari ini kita beraudiensi dengan pihak Arung Jeram gitu ya. Luar biasa sekali, banyak dinamika ketika kita harus menyiapkan sejumlah atlet di venue yang berbeda gitu. Tantangannya luar biasa berat karena Arung Jeram berhadapan dengan kondisi alam yang tidak bisa kita seenaknya kan, seperti itu. Baik. Gitu ya, seperti itulah. Ya, itu tadi sedikit curhatan ya, Pak Arif. Ya, memang cukup berat juga Jawa hat-trick juara. Aduh, ini juga terus menjadi kepala sekolah juga, terus pegang cabur juga. Wah, luar biasa. Dan sekarang berapa cabur sih Pak Arif yang di PON? Ya, kalau di PON itu mempertandingkan sebetulnya 1.506 atlet, 87 subcabur. Kebetulan kita tidak berpartisipasi di 2 nomor, yaitu kabadi dan kuras kalau tidak salah ya. Seperti itu. Nah, dari 1.560 atlet yang sudah mengikuti BK itu sekarang tersisa
1.429 atlet hasil babak kualifikasi. Berarti sekitar 1.500-an atlet lah. Kalaupun digabung dengan ofisial dan seterusnya, kira-kira di 2.000 orang yang berpartisipasi nanti di PON yang akan datang. Ofisial, pelatih, dan seterusnya lah seperti itu. Dan ini ada cabur baru nih di PON 21 itu, cabur apa aja sih Pak Rik? Salah satunya memang cabur-cabur yang katakanlah baru seperti kickboxing ini diri ya. Ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kita sebetulnya, karena terakhir saya khusus membahas kickboxing karena memang pada saat BK itu terjadi sebuah dinamika. Kenapa? Karena dibagi ke dalam 3 zona gitu ya. Nah, zona pertama itu DKI meraih juara umum cabang olahraga kickboxing ini dengan raihan 19 emas. Nah, di zona 2, Jawa Barat juara umum dengan raihan 16 emas. Di zona 3, Jawa Tengah juara umum dengan raihan 8 emas. Nah, ini kan butuh sebuah kalkulasi atau perhitungan gitu ya. Karena memang terutama head to head kita dengan DKI. Nah, ini mungkin belum bisa kami petakan karena memang kickboxing salah satunya itu belum kita des hari ini. Nah, makanya kita akan menggali sedalam-dalamnya informasi terkait kickboxing ini. Berikutnya tadi olahraga arung jeram pun baru dipertandingkan. Ya, alhamdulillah kalau arung jeram kita sudah mendapatkan informasi dan kita bersyukur bahwa penggiat olahraga arung jeram di Jawa Barat bisa menampilkan hasil pada saat BK yang luar biasa. Di arung jeram kita mempunyai target sekitar 8 emas. 8 emas Nah, tinggal kita mapping sisanya itu lari ke daerah mana. Nah, seperti hal seperti itu lah yang harus senantiasa tiap saat kita analisis gitu ya. Agar apa? Agar perhitungan kita itu tepat dan seperti itu. Evaluasi, berhitung betul. Kerjaan BIMPRES itu itu. Dengan berbagai macam hal tentunya. Karena apa? Prestasi itu kan hanya tidak hanya ditentukan oleh faktor fisik, teknik gitu strategi, tapi ada faktor non teknis yang cakupannya luas ternyata kan gitu ya. Mulai dari kebiasaan atlet, masa depan atlet, pekerjaan atlet, sekolah atlet dan seterusnya. Itu pun harus kita pertimbangkan hal seperti itu. Baik. Mungkin setelah event baru mempertimbangkan masalah atlet-atlet ke depannya Betul, betul. Ya, dan sekarang yang sudah babak kualifikasi itu berapa cabur? Yang sudah melaksanakan babak kualifikasi PON itu dari 87 yang dipertandingkan kita sudah melaksanakan 82 cabur Yang belum itu tinggal 5 cabur. 5 cabur. Yang sedang dan belum Yang sedang itu kan sedang dilaksanakan di Cipule itu dayung. Yang sedang berlangsung, sementara yang belum itu panahan, menembak, catur dan renang artistik. Berarti sudah terlihat dong dari beberapa cabur sudah terlihat ini raihan medali untuk KONI Jawa Barat, mungkin DKI Jakarta, Jatim gimana nih? Nah, kebetulan kita belum berhitung tentang daerah lain gitu ya. Kita berhitung dari raihan cabang olahraga yang sudah melaksanakan BK khususnya untuk Jawa Barat. Kita belum menghitung sampai sejauh mana progres DKI dan Jatim. Gitu ya. Kalau untuk Jawa Barat seperti di yang sudah kita inventarisir, kita itu meraih 197 emas. 130 perak dan 122 perunggu. Ini sudah hampir sekitar 20%. Kalau misalkan seperti ini rasa-rasanya, kalau dengan progres yang seperti ini rasa-rasanya juara umum atau hat-trick Jabar bisa kita raih kembali seperti itu. Sudah kelihatan betul. Hilalnya sudah kelihatan secara kasat mata sudah kelihatan lah. Memang kita sekarang sedang berproses juga menghitung kalkulasi bagaimana potensi-potensi pesaing kita, terutama DKI dan Jatim yang harus kita juga lebih serius gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir. Ada ungkapan mempertahankan lebih sulit itu, ternyata ungkapan itu salah sebetulnya. Justru ketika kita
mempertahankan itu harusnya lebih mudah karena kita tahu persis potensi kita dan potensi lawan-lawan kita dibanding ketika kita belum meraih juara umum kan sebetulnya itu ya. Kita sudah paham betul siapa pesaing kita gitu ya. Apa kendala-kendala yang menjadi penghambat kita untuk berprestasi, kita seharusnya sudah mengetahui persis gitu ya. Ketika kita sudah menjadi juara umum kan seperti itu. Itu betul Pak Adi. Baik, insan olahraga dimanapun Anda berada, jadi sudah ini ya, sudah ketahuan. Nah ini mungkin kan ini ada 30% katanya kayak yang kemarin hilang ya. Betul. Sesudah PON Papua 30% atlet Jawa Barat ya masalah umur ya tidak mengikuti terus banyak hal. Hingga saat ini gimana yang 30%? Nah, memang itu sudah terjawab ketika kita sampai hari ini raihan di BK 197 emas. Rasa-rasanya yang 30% di awal kita khawatir dengan perolehan 30% bahwa kita kehilangan. Rasa-rasanya sekarang muncul bibit-bibit baru gitu ya. Hasil Polprov. Hasil Polprov dan hasil pembinaan dilakukan oleh klub, dilakukan oleh Pengcap, Pengda perguruan gitu ya. Rasa-rasanya sudah mulai tertutupi gitu ya dengan kondisi sekarang gitu ya. Kita masih punya kesempatan, kita masih punya waktu untuk mengoptimalkan kapasitas kualitas kita gitu ya. Mudah-mudahan dari waktu yang kita miliki sekitar 7 sampai 8 bulan itu akan bermunculan medali-medali yang katakanlah tidak terprediksikan sebelumnya gitu ya. Mudah-mudahan dengan komposisi atlet kita yang katakanlah pemain muda mendominasi mungkin masih bisa kita optimalkan di waktu yang tersisa. Seperti itu. Baik, tadi Pak Arief menyampaikan bahwa rival terberat Jawa Barat DKI dan Jawa Timur. Kenapa tidak ini kan ada 2 provinsi menjadi tuan rumah. Betul. Medan dan juga Aceh gimana nih? Betul. Di beberapa kategori olahraga Sumatera Utara memang mempunyai tradisi juara, terutama di bela diri gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena Sumatera Utara dengan sengaja membuat venue pertandingan bela diri itu secara khusus. Mereka membangun 5 gedung olahraga khusus untuk pertandingan bela diri. Ada apa di sana? Berarti Sumatera Utara menitik beratkan kepada cabang olahraga bela diri. Dan ya memang bukan berarti kita tidak menghitung secara khusus Sumatera Utara dan Aceh. Bagi kita rivalitas itu kan semua daerah itu sama sebetulnya, punya potensi dan kekuatannya masing-masing. Nah, bagi Sumatera Utara mungkin mereka lebih menitik beratkan kepada olahraga bela diri dan olahraga tidak terukur, seperti itu. Nah, di cabang-cabang olahraga bela diri kita sudah menghitung bagaimana potensi tuan rumah dalam nanti perhelatan PON gitu ya. Selain DKI dan Jatim, kita pun sudah mengkalkulasikan perhitungan potensi-potensi tuan rumah gitu ya. Tapi alhamdulillah hasil DES kemarin di beberapa cabang olahraga bela diri, terutama lumbung medali kita, bahwa tuan rumah tidak begitu kuat gitu ya. Contoh di silat dan taekwondo. Ternyata posisi tuan rumah itu masih di bawah DKI dan Jatim kan seperti itu. Kita sudah hitunglah seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan itu sesuai dengan rencana kan seperti itu. Mungkin ini dari analisis Pak Kabid nih ya, di BIMPRES ini kan ini Jawa Barat ini harus hat-trick ya, dan ada yang signifikan nggak, misalnya cabur-cabur yang kemarin di PON Papua mendapatkan emas hanya 2 atau hanya 1, tapi pas babak kualifikasi sekarang dia bisa melejit dari 2 bisa jadi 5 atau 6. Ada cabur yang seperti itu nggak? Ada beberapa cabur yang memang di luar prediksi kita gitu ya. Ternyata memang begini, ujung-ujungnya adalah bahwasanya ketika katakanlah raihan sebelumnya itu minim, mereka termotivasi gitu. Kenapa termotivasi? Karena memang bukan kita menjanjikan bahwasanya
ketika kita mempunyai katakanlah sejarah dua kali juara umum, itu membakar semangat mereka gitu ya. Khusus bagi cabur-cabur yang katakanlah di kelas mediocre ya, tengah-tengah seperti itu. Nah, menjadi semangat bagi mereka agar mereka meningkatkan kapasitas kualitasnya. Ada beberapa cabur yang contohlah satu saja saya sebut Kempo gitu ya. Biasa antara 1 dan 2, kemarin di BK bisa dapat 4 gitu ya. Kan sebuah lompatan yang luar biasa ya seperti itu bagi cabang olahraga Kempo gitu ya. Dan beberapa cabur pun ada hal-hal seperti itu gitu ya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu lah, hanya contoh saja. Nah, ternyata dengan katakanlah meningkatkan motivasi gitu ya, ternyata bisa kita meraih lebih daripada apa yang kita targetkan. Yang satu lagi, kalau Pak Adi boleh tahu gitu ya, terkait dengan katakanlah pelayanan KONI Jawa Barat terhadap atlet Jawa Barat, memang tidak bisa dibandingkan dengan pelayanan yang dilakukan oleh DKI dan Jatim gitu ya. Rasa-rasanya dari perhelatan PON ke PON, DKI Jaya itu kan selalu lebih besar gitu semuanya kan, mulai dari uang saku, uang pembinaan dan seterusnya. Tapi itu kan tidak menjadi sebuah jaminan untuk raihan prestasi optimal di PON gitu ya. Nah, kami berusaha untuk menyikapi berbagai macam hal seperti itu agar motivasi atlet Jabar tidak kendor gara-gara hanya sekedar katakanlah uang saku kan seperti itu. Mudah-mudahan dengan bantuan dan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu ya, yang mengalokasikan anggaran yang sesuai, mudah-mudahan kita tetap pada tracknya gitu ya untuk menjadi juara umum. Gitu. Ini sudah menyangkut anggaran nih. Ini Pak Kabid sudah menyangkut anggaran ya. Ini kapan nih anggarannya akan segera cair ini? Dengar nih. Kalau yang memang saya tidak fokus mencari informasi seperti itu, tapi saya yakin Jawa Barat bisa mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan peruntukan sebagai juara umum kan seperti itu. Karena memang harus saya sampaikan juga bahwa juara umum itu mahal harganya. Betul. Karena berbagai macam aspek yang harus kita pertimbangkan. Tidak hanya sekedar katakanlah mencukupi kebutuhan dasar atlet. Tapi ketika kita bicara prestasi, akan ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Malah lebih jauh adalah bagaimana masa depan atlet setelah PON. Kan harus kita sampaikan sekarang agar mereka bisa fokus untuk berlatih kan seperti itu. Betul. Nah, hal-hal seperti itu saya yakin pemerintah Provinsi Jawa Barat begitu peduli gitu ya. Di bawah pimpinan Pak PJ gitu ya, Pak Bey, mudah-mudahan anggaran yang dialokasikan untuk KONI Jawa Barat bisa sesuai dengan proporsinya. Karena apa? Karena ini adalah harga diri. Harga diri Jawa Barat. Yang harga diri, kalau bicara harga diri itu tidak ada harganya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan Pemprov Jawa Barat bisa mensupport secara optimal untuk kita menjadi juara umum seperti itu. Baik. Nah, setelah BK ini banyak yang menanyakan menanyakan. Setelah BK ini memang diharuskan pelatihan mandiri atau gimana Pak? Memang idealnya bahwa kesinambungan program latihan itu tetap terjaga. Tapi dengan dinamika yang sekarang, katakanlah di beberapa cabur mungkin anggaran sudah terhabiskan pada saat BK, ini menjadi sebuah kendala juga. Ada fase bulan November dan Desember yang kita kadangkala tidak bisa mengakomodir kebutuhan untuk training camp gitu ya, training center di satu posisi itu. Nah, makanya kita juga menghimbau, kadang-kala juga mengajak kepada para cabur untuk lebih inovasi lah terkait dengan kondisi penganggaran yang sekarang. Karena memang alokasi anggaran kita itu kan hanya sampai BK PON gitu ya. Saya berharap cabang olahraga melakukan berbagai macam inovasi agar agar kondisi atlet tetap terjaga sampai KONI Jawa Barat membuat sebuah program nanti di bulan Januari untuk memulai tes jangka panjang gitu. Nah, ini mungkin yang harus menjadi sebuah catatan kita bersama, bahwasanya kebutuhan prestasi itu bukan hanya
domain KONI Jawa Barat, tapi domain juga Pengprov cabur masing-masing gitu ya, mengambil alih, dan juga domain daripada KONI kabupaten kota yang harus sinergi dengan kita. Alhamdulillah di beberapa KONI kabupaten kota sudah support dengan memberikan berbagai macam kemudahan lah, misalkan dari ada uang saku dan uang transport dan seterusnya gitu ya. Alhamdulillah kita dibantu oleh KONI kabupaten kota kan, seperti itu, dan saya berharap keikutsertaan KONI kabupaten kota serta Pengprov ini bisa lebih optimal agar obsesi kita sebagai juara umum bisa kita raih, tercapai. Ya, setelah BK banyak yang cedera, apalagi body contact nih ya. Ya betul. Yang body contact ini gimana nih? Seperti kemarin ya orang Sunda bilang agak hariwang juga ya, ini betul. peraih medali emas setelah BK patah tulang pas BK. Ini gimana nih? Betul. Bicara cedera, itu kan tidak ada satu cabang olahraga pun yang menginginkan atletnya cedera. Itu adalah qadarullah gitu ya. Cedera itu merupakan sebuah hantu yang sangat menakutkan bagi seluruh atlet gitu ya, bagi seluruh cabur, karena memang ini adalah resiko. Apalagi kita bicara olahraga bela diri yang kontak fisik secara langsung. Ada beberapa, terutama kemarin yang agak masif itu adalah di cabang olahraga gulat, ada 3 atlet yang mengalami cedera berat gitu ya. Tapi alhamdulillah karena memang kita sudah siapkan, bukan berarti kita menginginkan cedera sebetulnya gitu ya. Tapi kita sudah mengantisipasi dengan mereka masuk ke layanan BPJS gitu ya. Dan kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Mayapada, bahwasanya seluruh atlet yang katakanlah mengalami cedera bisa kita tangani dengan bekerjasama dengan BPJS dan Rumah Sakit Mayapada. Alhamdulillah pelayanan tim kesehatan KONI Jawa Barat untuk periode ini sepertinya lebih bagus dibanding sebelumnya. Itu adalah kalimat-kalimat yang disampaikan oleh pihak cabang olahraga. Alhamdulillah. Mungkin dengan adanya kita waktu gitu ya, pemulihan dari cedera, mungkin bahwasanya atlet-atlet yang mengalami cedera setelah kita tangani dengan baik, mudah-mudahan tidak menunggu waktu lama, mereka akan fit kembali lah seperti itu. Apakah ini mengurangi ini enggak motivasi para atlet yang sudah cedera? Kalau kata orang Sunda bilang gigi apa ya? Gimana nih, Arif? Memang itu adalah manusiawi, manusiawi. Tapi saya malah punya atlet di cabang olahraga karate, Ini mungkin sebagai motivasi saja buat yang lain. Pada saat proses latihan sebelum BK, ada atlet saya yang patah tulang, Pak. Lawannya itu sampai hidung dan matanya harus dirawat, Pak. Sementara atlet yang main di BK-nya itu adalah patah tulang, Pak, di tulang lengan. Dia hanya mengandalkan satu lengan pada saat pertandingan. Nah, dari sini kita bisa belajar banyak. Atlet ketika mempunyai motivasi luar biasa untuk berprestasi, rasanya hambatan ataupun resistensi itu bisa kita lalui gitu ya. Asal mempunyai keinginan dan tekad yang kuat untuk motivasi berprestasi. Itu atas nama Rena kalau tidak salah. Dia hanya mengandalkan satu tangan, Pak. Karena tangan yang satunya patah, Pak. Dia bisa lolos masuk ke peringkat 5 walaupun belum masuk ke peringkat 4 besar gitu ya. Tapi bagi saya effort yang seperti itu luar biasa gitu. Nah, di olahraga bela diri itu hal seperti itu adalah hal biasa. Mudah-mudahan tidak mengganggu perform mereka pada saat PON yang akan datang. Baik. Ya mungkin ini terakhir Pak Arif. Jadi KONI Jabar atau Jabar sudah on the track ya? Ya, betul. Untuk hat-trick Jabar juara. Insya Allah bahwasanya apa yang sudah kita ikhtiarkan, sudah kita rencanakan dan kita laksanakan pada saat BK masih sesuai dengan tracknya lah seperti itu. Jadi dengan raihan 197 medali emas, ini rasa-rasanya sudah sesuai dengan target yang kita inginkan. Ini belum dihitung dari cabang olahraga andalan kita nih, dayung. Dayung ini kan bisa sampai 20 emas nih. Lumbung emas kita kan di dayung. Terus menembak. Nah, menembak itu kan masih banyak atlet Jawa Barat yang disimpan
pada saat BK kemarin. Karena apa? Mereka sudah lolos. Nah, ini lumbung-lumbung kita mudah-mudahan bisa tetap seperti itu dan terus bersiap agar nanti ketika dibutuhkan mereka bisa tampil optimal. Seperti itu. Jadi BK beresnya keseluruhan akhir Desember? Desember. Seperti itu. Karena memang ada beberapa cabang olahraga yang menerapkan semacam sirkuit, gitu ya. Jadi BK-nya itu tidak hanya 1 kali, malah ada sampai 5 kali seperti itu. Jadi mohon bersabar dan mohon dukungan dari semua pihak bahwasanya apa yang sedang kita laksanakan bisa mendapatkan hasil yang optimal gitu ya, sesuai dengan perencanaan kita. Berarti Desember akhir bisa hitung-hitungan dong? Insya Allah bisa. Terutama cabur yang katakanlah menerapkan kualifikasi pembagian medali gitu ya. Tapi ada beberapa cabur yang katakanlah berdasarkan zona dan seterusnya masih kita dalami lah seperti itu. Jabar hingga saat ini tapi masih tetap ya di atas pesaing kita ya? Betul. Kita masih di atas pesaing kita. Kalau boleh dikatakan ya leadingnya lumayan lah, ada di sekitar 30 sampai 40 medali lah seperti itu. Itu sangat jauh dong. Tapi kan kita tidak tahu, proses masih panjang. Yang penting bahwa apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan masih sesuai dengan tracknya seperti itu. Nah sekarang banyak atlet yang rival terberat bukan provinsi, katanya rival terberat ini wasit nih, gimana nih? Tadi yang disampaikan bahwa aspek non teknis ini yang mungkin harus bisa kita antisipasi. Terutama di cabur-cabur penilaian, di cabur-cabur bela diri, gitu ya, di cabur-cabur permainan. Nah, ini mungkin yang harus ada semacam kesepahaman dari rekan-rekan di cabang olahraga, bahwasanya salah satu kunci sukses itu adalah faktor non teknis. Nah, ini mungkin tujuan kita melaksanakan rakornis ataupun des adalah menggali hal-hal seperti itu. Hal-hal non teknis non teknis ini gitu ya. Ya karena memang tidak bisa dihindari Pak. Yang namanya multi event ini ya seperti itu dari dulu juga. Tidak bisa kita hanya mengandalkan faktor teknis, ternyata tidak bisa. Ada beberapa hal yang mungkin harus bisa kita sikapi gitu ya. Karena apa? Olahraga kan bukan matematis gitu ya. Di BK medali emas, di PON kan belum tentu juga seperti itu. Karena ya berbagai macam kepentingan hadir di sana. Seperti Baik, itu, Pak Adit. Pak Arif, mungkin ada himbauan untuk atlet-atlet Jawa Barat dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat, gimana Pak? Khusus bagi atlet, pelatih, terutama yang ada di cabur, tetap teguh pada pendirian bahwa ini adalah harga diri Jawa Barat. Ini harus kita perjuangkan selalu, harus kita ikhtiarkan, gitu ya. Mudah-mudahan KONI Jawa Barat bisa lebih mensupport kebutuhan-kebutuhan daripada atlet dan pelatih. Mudah-mudahan seperti itu. Tidak lepas dari dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terkait apa? Terkait anggaran. Terkait anggaran. Kedua, terkait akses mungkin berlatih di beberapa tempat yang membutuhkan izin atau kemenangan dari Pemprov kan seperti itu. Nah, saya berharap baik atlet, pelatih, pengurus, pemerintah Provinsi Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat bisa bersinergi, bisa berkolaborasi untuk menghasilkan Jawa Barat hat-trick juara. Tanpa itu semua rasa-rasanya kita sangat berat gitu ya. Tanpa kolaborasi rasa-rasanya kita berat untuk mempertahankan juara umum ini. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Arif. Hatur nuhun, Jabar juara hat-trick ya. Dan ini sudah dibeberkan oleh Pak Arif Heriana sebagai Kabid Bimpres KONI Jawa Barat, dan 20 sampai 40 tadi saya dengar ya. Jauhnya itu medalinya ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan Provinsi Jawa Barat di PON 21 yang akan berlangsung di Sumut dan di Aceh bisa terwujud hat-trick Jabar juara. Amin. Adinali pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabar juara. Jabar hat-trick juara.